Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih babul janaiz, bab jenazah hadis ke 604. Ya, coba dibacaan. Wa an Utsman qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala astaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahul ana yus'alu. Rawahu Abu Dawud wa Shahhahul Hakim. Dari Utsman ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai daripada menanam mayit, ia berdiri di atas pinggir kubur itu dan bersabda, mintakanlah ampun bagi saudara kamu dan mintakan ketetapan baginya karena ia sedang ditanya. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan disahkan dia oleh Hakim. Wa an Utsman radhiyallahu an, dan dari Utsman semoga Allah melindunginya. Kalau dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau telah selesai min dafnil mayyit, dari mengubur mayit, waqafa alaih, Nabi berdiri di atasnya, maksudnya di pinggir kubur. Waqala, dan Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, istaghfiru, mohonkanlah ampunan, li akhikum, untuk saudaramu, was'alu lahu tasbit, dan mintalah untuknya atasbit, ketetapan, fa innahul an, karena sesungguhnya dia itu sekarang yus'al, akan ditanya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Shahhahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. Hadisnya sah. Maksudnya di sini menerangkan kalau kita sudah selesai mengubur mayit, jangan langsung pulang, tapi doakan gitu, istaghfiru, itu memohonkan ampunan ya, untuk mayit, ya fikum, untuk saudaramu. Bisa doanya itu yang ya dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, coba dilihat surat Al-Hasyr ayat 10. Coba dilihat. Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr. Ayo coba baca. Walladzina za'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya, coba lanjut baca artinya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka melihat, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ya, itu doanya itu dari Rabbana fillana, bukan Rabbana fillana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman.
Lanjutannya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu dan seterusnya. Nah ini dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran itu. Pertama sebelum mendoakan mayit, terutama memohonkan ampunan itu buat kita dulu. Rabbana ighfir lana, untuk kita dulu. Pertama kita mohon ampun dulu kepada Allah, baru kita doa orang lain tuh saudara kita. Itu adab berdoa. Ya, sebelum mendoakan orang lain, doakan dulu diri kita, gitu kan? Dan itu sebagai dalil bolehnya mendoakan saudara muslim. Kemudian di Quran surat Muhammad, coba dilihat ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Udah ketemu belum lafadznya? Wastaghfir li dzambik, yang itu. 19. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Iya udah di situ aja. Wastaghfir li dzambik, dan mohonkanlah ampunan untuk dosamu. Itu pertama untuk dosamu dulu. Walil mu'minina, dan untuk orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang beriman perempuan. Ini apa namanya? Dalil memohonkan ampunan buat saudara kita sesama mukmin. Ya, tapi doakan dulu diri kita. Kan? Nah, itu boleh pakai doa itu. Ya apa aja. Asalkan enggak, ini dalil. Ini nggak kalau mau berdoain. Bukan, ini dalilnya. Tadi kalau mau doa yang tadi tuh Rabbana ighfir lana ya asar wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu doanya. Kalau ini cuma dalilnya aja. Ngerti ya? Kemudian was'alu lahu tasbit, dan mintakanlah untuknya, untuk saudaramu, mayit maksudnya, at-tasbit, ketetapan. Ini at-tasbit itu semana dengan ini Quran surat ini, coba lihat deh, surat Ibrahim ayat 27. Ibrahim. Ya, surat Ibrahim ayat 27. Ibrahim ayat berapa? 27. 27. bukan. Iya betul, baca Mi. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Katakan. Allah meneguh iman Apaan? Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, ini. Yusabbitullahu allazina amanu. Allah meneguhkan, Allah yusabbit, meneguhkan allazina amanu, orang-orang yang beriman, bil qaulis sabit, dengan perkataan yang teguh. Perkataan yang teguh itu maksudnya ucapan ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau mana dengan itu misalnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nah, Allah teguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang sabit itu, perkataan yang kuat. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat. Nah, menurut kitab-kitab tafsir itu, wafil akhirah ini termasuk di alam kubur. Jadi Allah meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, sabit itu di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Nah, di kehidupan akhirat itu termasuk kehidupan di alam kubur. Begini, nanti kan fa'innahul an yus'al, si mayit itu akan
ditanya sama malaikat munkar nakir. Kita minta kepada Allah untuk si mayit supaya punya keteguhan, maksudnya bisa jawab bisa jawab pertanyaan. Tetapi kalau dari ayat tadi itu surat Ibrahim, Allah teguhkan orang-orang yang beriman. Jadi dohir itu dari ayat itu nanti yang bisa jawab pertanyaan itu adalah orang-orang yang beriman, gitu. Jadi perkataan yang sabit, yang kuat itu nanti di dalam kubur, ya kan? Allah berikan kemudahan kepada orang beriman untuk bisa jawab. Beda sama orang-orang yang kafir, itu wa yudillullahu zalimina, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, yakni tidak bisa jawab itu. Nanti saya bacakan itu di situ. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendaki. Jadi nanti ketika mayit sudah ditanam, sudah dikubur, ya, orang-orang yang mengantarkan, baik keluarga dan yang lain-lainnya, akan meninggalkan. Innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sesungguhnya dia mendengar bukan ketukan bunyi sandal ya, mendengar sandal mereka tuh. Ini udah kekuasaan Allah, ya kan? Allah bisa menjadikan mayit itu mendengar sandal itu. Tapi nggak semua yang ada di dunia itu si mayit itu dengar, nggak semua, tertentu aja. Menurut keterangan yang Nabi jelaskan, ya, atau Allah dan Rasulnya jelaskan itu. Nah, kemudian Imam Muslim menambah, apabila mereka sudah kembali pulang, malaikat munkar dan nakir datang. Ada dua malaikat, namanya malaikat munkar dan nakir. Warnanya itu azraqani aswadani. Keduanya itu biru dan hitam. Gimana itu? Biru campur hitam itu nih. Gelap. Dongker ya, kayak dongker gitu deh. Serem ya. Itu warnanya. Kemudian mata, ini sifat malaikat munkar nakir nih. Mata mereka berdua itu mislu kudurin muhas, seperti periuk tembaga, periuk kuali tembaga. Iya, matanya itu menyala, maksudnya. Tembaga warnanya kayak begitu. Iya, kayak gitu. Kemudian wa an yabuhuma, dan taringnya, gigit itu ya, mislu soyasil bakor, seperti tanduk sapi. Gigi taringnya seperti tanduk sapi. Wa aswatuhuma mislu ra'di, dan suaranya seperti petir. Itu kan menggelegar, mengerikan. Itu malaikat munkar dan nakir, ya kan, datang. Kemudian di riwayat lain, riwayat Abdul Razak, wa yashfirani bi anyabihima, dan keduanya itu menggali dengan gigi taringnya, tanah gitu, ya, galinya dengan gigi taringnya dia. Berarti kan nggak gambaran kubur itu kan cuma segitu doang ya. Bukan seperti yang kita lihat alamnya memang sudah berbeda. Nggak kita pakai kalau malaikat tempatnya segitu, malaikatnya semana nggak muat lah. Jadi alamnya sudah berbeda. Kemudian
wa yata'ani fi asy'arihima, dan dua malaikat itu menginjak dengan rambut-rambutnya. Menginjak jenazah. Bumi itu tuh ya, dengan rambutnya. Jadi rambutnya panjang dan sangat kuat. Wa ma'ahuma mirzabah, dan bersama keduanya ada tongkat kecil dari besi. Lawi jatama alaihi ma ahlu Mina, kalau penduduk Mina, di riwayat lain itu kalau penduduk bumi berkumpul di atasnya, lam yukilluha, niscaya mereka tidak akan mampu mengangkat tongkatnya. Tuh, tongkatnya yang dibawa apa namanya? Malaikat munkar nakir. Kalau penduduk bumi atau penduduk Mina berkumpul jadi satu untuk angkat itu, nggak akan bisa angkat itu tongkat yang dipegang munkar nakir. Kemudian Bukhari dari hadis Al-Bara, fayu'adu ruhuhu fi jasadih, lalu ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Dulu saya pernah sampaikan ya, perjalanan tuh dari pas sakaratul maut diambil, naikin ke langit, kemudian dikembalikan ke jasad itu setelah diliang lahat ya ini itu ya. Dari semua hadis-hadis itu menunjukkan bahwa keduanya akan bertanya nanti kepada mayit gitu ya. Makun ta'budu, apakah kamu dulu biasa beribadah? Fa in kana Allahu hadahu, dan jika Allah telah memberi petunjuk kepadanya, tadi memberi petunjuk kepada siapa? Orang-orang yang beriman dengan kaulis sabit, dengan perkataan yang kuat, yang kokoh ya. Maka fayakul, maka dia bisa menjawab, kuntu a'budullah, aku dulu biasa beribadah kepada Allah. Lihat tuh bang, deh, lanjutkan ya. Fayakulani, lalu keduanya bertanya lagi. Makun tatakulu fi hadza rajuli Muhammad, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Maksudnya Nabi Muhammad itu kan. Fa ammal mu'min, adapun orang beriman, fayakul, maka dia berkata, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini yang dimaksud dengan qaul sabit yang tadi di di Al-Quran tadi tuh. Jadi orang beriman bisa jawab itu, diberikan keteguhan sama Allah. Tapi syaratnya dengan iman gitu. Kalau nggak beriman, misalnya munafikun, nggak bisa jawab. Nanti ada di akhir itu ya. Ini saya bacakan dulu ya. Nah, kemudian fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, sodaqta, engkau benar. Fala yus'alu an syai'in ghairuha, dan selainnya tidak ditanyakan. Jadi pertanyaannya itu aja, gitu kan? Nggak ditanyakan ke yang lain-lain, nggak ditanya. Kemudian tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada yang ala yakin, atas keyakinan, kunta wa alaih mitu wa alaihi tuba'asu insyaallah, dan atas keyakinan engkau dan di atasnya engkau mati, dan di atasnya engkau akan dibangkitkan. Maksudnya dengan perkataan itu kamu mati, maksud kamu hidup dan kamu mati dan akan dibangkitkan dengan perkataan itu juga. Dan ada seorang fayuna di munadin minas sama, lalu ada seorang penyeru dari langit menyeru, an sodako abdi, hambaku telah benar.
Fafrishuhu. Ini Allah yang berkata ini. Fafrishuhu. Artinya itu fafrishuhu, bentangkanlah permadani untuknya minal jannah, dari surga. Itu kalau dia habis ditanya itu dibentangkan permadani dari surga. Waftahu lahu baban, dan bukakanlah pintu untuknya ilal jannah, ke surga. Wa albasuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian dari surga. Di alam kubur udah diberikan penghormatan yang beriman. Berarti dulu di apa namanya tuh, dikasih permadani dari surga, dibukakan pintu surga untuk si mukmin ini, dan dipakaikan pakaian dari surga. Nah, kemudian faqala fayatihi min ruhihi wa tibihi, dan datang kepadanya dari ruhnya dan wangi-wangiannya, wa yufsahu lahu madda basarih, dan diluaskan untuknya sepanjang mata memandang. Itu jadi kuburannya luas. Ini balasan buat orang-orang mukmin. Kemudian fayaqul da'uni, lalu berkata, silakanlah aku hatta azhaba hatta azhaba, doakanlah untukku sampai aku bisa pergi, ubashiru ahli, aku ingin beri kabar gembira kepada keluargaku. Itu saking senangnya, minta didoain supaya bisa beri kabar kepada keluarga di dunia dia. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada uskut, diam ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an, dan diluaskan untuknya di dalam kuburnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Wa yumla'u khadiran ila yaumil qiyamah, lalu dipenuhi dengan kenikmatan sampai hari kiamat. Itu apa ya, balasan untuk orang beriman, tuh kan. 70 hasta, ya 1 hasta. Kira-kira berkilo-kilometer lah itu luas kuburannya. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada tidurlah. Fayanamu, lalu dia tidur. Naumatal arus, seperti tidurnya sepasang pengantin. La yuqizuhu ila ahabbu ahli, tidak ada yang membangunkannya melainkan keluarganya itu lebih menyukai. Itu kalau orang-orang beriman. Tapi kalau orang kafir nih, sekarang orang munafik, amal kafiru wa munafik. Adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqulu lahul malakani, lalu 2 malaikat berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, lalu berkata, nah begitu, jawabnya begitu. Ungkapan ini ungkapan ejekan, apa namanya? Itu apa namanya, itu nggak bisa menjawab. Gitu. La adri, aku nggak tahu. Wa yaqulani, lalu keduanya malaikat muka nakir bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqul, lalu berkata, la adri, aku nggak tahu. Fayaqulani, lalu keduanya bertanya lagi, mahadza rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus di antara kalian, maksud Nabi Muhammad SAW itu. Fayaqul, lalu dia berkata, la adri, aku nggak tahu. Fayuqalu la daraita wala talaita, engkau nggak tahu dan kau juga nggak paham, ya. Wala tabi taman yafham, dan kau tidak mengikuti orang yang mengerti. Wa yudrabu bi matorik min hadid, lalu dipukul dengan matorik itu palu, martil, min hadid, dari besi, dorbatan, sekali pukul. Lau turiba biha jabalun, kalau gunung aja dipukul dengan tuh martil yang dibawa malaikat itu, lasara turaban, maka dia menjadi tanah. Itu gunung kalau dipukul dengan palunya malaikat muka nakir.
fayasihu sayhatan, lalu dia berteriak dengan satu teriakan, yasma'uha, akan mendengarnya man yalihi ghaira saqalain, orang yang di sekelilingnya selain jin dan manusia. Itu jadi kalau diriwayatkan itu dari timur sampai barat Teriakannya kedengeran, kecuali jin dan manusia nggak bisa mendengar teriakan itu. Aduh, dari sini bisa kita ambil pelajaran gitu ya. Pentingnya buat kita ini semasa hidup kita manfaatkan waktu untuk beriman dan beramal soleh. Ini baru di kuburan aja kayak begini, udah menyeramkan. Nah, apa lagi nanti di akhirat lebih besar lagi daripada siksa di alam kubur. Nah itu. Jadi dari ayat yang tadi surat Ibrahim, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wal fil akhirah. Allah telah menetapkan dengan perkataan yang kuat terhadap siapa ya? Orang-orang yang beriman. Itu kalau nggak beriman nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya, coba dibaca ringkasannya. Hadis 404 hadis sah, maksud pemerintah memohonkan ampun dan ketetapan bagi mayit sesudah dikubur, hukum wajib. Dikit lagi deh, ya satu hadis lagi. 505 juga tadi. Belum. Ini mau dibaca, ini dibacain. Wa an Damrah ibni Habib, dan dari Damrah bin Habib radhiyallahu an, semoga muridnya ahadit tabi'in, termasuk seorang tabi'in. Qala, dia berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhu. Kanu, mereka adalah yastahibbuna, suka. Mereka ini maksudnya orang-orang di zaman tabi'in. Idza suwiya, apabila diratakan 'alal mayyit, atas mayit, qabruhu, kuburannya, wan sarafan nasum anhu, dan orang-orang telah pulang darinya, ayyuqala inda qabri, dikatakan di sisi kuburnya, ya fulan, wahai si fulan. Kalau fulan buat laki-laki ya, kalau fulana buat perempuan. Kul, katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, salah sama rotin, sebanyak 3 kali. Ya fulan, wahai fulan. Kul, katakanlah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur secara mauquf. Hadisnya mauquf. Ya Abu Daud, di dalamnya ada rawi yang bernama Asyad bin Sa'ad, hadisnya dhaif, rawinya dhaif. Dan wali Tabarani nahwu, dan bagi Imam Tabarani semana dengannya, min hadis Abi Umamah, dari hadis Abu Umamah, marfu'an secara marfu, mutawwalan, panjang hadisnya. Nah, jadi maksud dari sini menerangkan hadis 605 itu, maksud dari sini menerangkan kalau mayit udah dikubur, udah ditanam, itu orang-orang pada pulang, kemudian disuruh talqin, ditalqin. Jadi ada orang berdiri di di sisi kuburan itu ya, di pala itu, ngomong, ya fulan. Jadi kita ngomong sama si mayit, katakanlah la ilaha illallah, kan 3 kali. Qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, begitu. Itu talqin maksudnya. Ya fulan, qul, katakanlah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammad, wa dini Islam, wa nabiyyi Muhammad, dan seterusnya itu.
Tuh. Tapi hadis ini lemah dan bertentangan dengan Quran surat An-Naml. Dibuka. Mulai ngopi, ini ngobrol. Iya. An-Naml Rum. Ya. An-Naml ayat 80. Coba dibuka. An-Naml. Kamu enggak? Ayat berapa itu? Iya, innaka. Iya. Innaka la tusmi'ul mauta. Itu aja. Lapatnya. Pendek. Udah ketemu? Ya, innaka sesungguhnya engkau la tusmi'ul mauta. Tidak dapat menjadikan mayit itu mendengar. Wala tusmi'us summa du'a. Dan tidak pula engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu dapat mendengar ad-du'a, seruan. Idza wallau mudbirin, apabila mereka berpaling ke belakang. Itu. Ini ayat tolong tegas. Kita tidak bisa menjadikan mayit itu bisa mendengar omongan di kita. Nah, di surat Fatir juga ada. Coba lihat ayat 22. Fatir. Fatir ya? Oh, Fatir. Dua ya, Tad? Iya. Wa ma yastawil. Ya. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak sama orang yang hidup dan tidak pula orang yang mati. Enggak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Innallaha yusmi'u ma yasha, yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah akan menjadikan mendengar orang yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kau tidak dapat menjadikan orang yang di dalam kubur itu mendengar. Nah itu. Jadi selain hadis ini lemah, juga bertentangan dengan Al-Quran. Nah, jadi nggak ada mentalkin mayit, ngajak ngobrol kayak gitu, qul la ilaha illallah. Nah, bisa mendengar. Nanti yang dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir yang kita bahas tuh sebelumnya tadi itu, yakni dengan keimanan. Dan di hadis hadis 606 riwayat Tabarani semana dengannya dari hadis Abu Umamah secara marfu. Marfu itu maksudnya ucapannya sampai kepada Nabi, tetapi tentang perkataan marfu dibantah oleh Syekhul Ibnu Qayyim. Tentang perkataan marfu itu tidak sah, la yasihhu raf'uhu, tidak sah kemarfuannya. Jadi hadisnya tetap lemah. Dan Imam As-Sun'ani ini penulis kitab Subul Salam, hadza hadisun la yashukku ahlul ma'rifah bil hadis fi wad'ihi. Tidak ragu ahli ma'rifah dengan hadis ini tentang kemauduannya. Hadisnya palsu. Jadi hadisnya lemah, nggak bisa dijadikan hujjah. Dan kata Ibnu Qayyim, walam yakun yajlisu indal qabri. Nabi tidak pernah duduk di sisi kubur. Wa yaqra'ut talqin, dan membaca talqin. Itu tadi talqin mengajarkan mayit ucapan la ilaha illallah. Nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kama yaf'aluhun nas ya al-yauma, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang pada hari ini. Adapun riwayat Tabarani kata Ibnu Qayyim, fahadha haditsun la yasihhu raf'uhu. Ini adalah hadis yang tidak sah kemarfuannya. Dan kesimpulannya dari perkataan imam-imam bahwa hadis itu lemah dan orang mengamalkannya bid'ah. Itu ya, mentalkin dan membaca Al-Quran juga nggak ada situ. Wala yuftar bikasotin mayyaf'alhu, janganlah terpedaya dengan banyaknya orang melakukannya.
Itu. Jadi hadis riwayat Tabarani saya bacakan sedikit ya. Ini hadis riwayat Tabarani saya bacakan dikit. Dikit doang. Kata Nabi, "Idza mata ahadun min ikhwanikum," apabila seorang di antara kalian mati, apabila seorang dari saudara-saudaramu mati, fasawaitumut turab, lalu kalian telah meratakan tanah ala qabri, atas kuburannya, falyakum ahadukum ala ra'si qabri, hendaklah seorang di antara kalian berdiri di bagian kepala kuburnya. Summa liyakul, kemudian hendaklah dia berkata, ya fulan, sama kayak tadi itu ya, wahai fulan, fa innahu yasma'uhu walam yujibu, sesungguhnya si mayit itu dapat mendengarnya tapi tidak dapat menjawab. Ini hadis riwayat Tabarani yang tadi itu ya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, ya fulan bin fulana, fa innahu yastawi qa'idan, ketika disuruh wahai fulan, maka dia duduk dalam keadaan lurus, bisa duduk, kata ini hadis. Summa yaqul, kemudian dia berkata, ya fulan bin fulana, fa innahu yaqulu, maka sesungguhnya mayit itu berkata, arsyidna yarhamukallah, bimbinglah kami semoga Allah merahmatimu, walakin la tasyurun, akan tetapi kalian tidak menyadari. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, uzkur ma kharajta alaihi minat dunya, ingatlah apa yang kau telah keluar di atasnya dari dunia, yaitu syahadata alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa annaka radita billahi rabba, dan sesungguhnya engkau telah ridho dengan Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi, wa bil Qur'ani imama, dan Quran sebagai imam. Fa inna munkaron wa nakiron ya'khudhu kullu wahidin minhuma, dan sesungguhnya munkar dan nakir akan salah satu dari masing-masingnya memegang dia di sohibih, tangan temannya. Wa yaqulu intolik bina ma naqundu inda man lukina hujjatahu, pergilah bersama kita tidak duduk di sisi orang yang ditalkin dengan hujahnya. Fayakunullahu haji jaha dunahuma, karena sesungguhnya Allah yang menjadi hujah selain keduanya. Nah itu, jadi maksudnya gini, kalau apa namanya itu, orang yang ditalkin udah nggak ditanya lagi sama malaikat itu ya, karena udah dapat bimbingan. Nah, tapi hadis ini lemah, tidak menunjukkan. Tadi kan dari pembahasan ini, kalau diajak ngomong seolah-olah itu si mayit bisa dengar dan duduk, gitu kan? Tuh, seolah-olah bisa mendengar perkataan kita dan bisa menjawab. Perkara di alam kubur itu tidak seperti kita nih, di dunia dalam keadaan sadar. Di dalam kubur itu perkara tidak bisa dinalar, nggak bisa dipikir. Misalkan contoh, nanti ditanya apa sih di dalam kubur? Mantra buka terus diapalin? Nggak bisa begitu, nggak bisa dipikirkan seperti itu. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah atas dasar dia punya keimanan selama di dunia itu. Ya. Jadi tidak ada mentalkin mayit itu dia mati nggak bisa mendengar. Coba dibaca di kesannya ini. Hadis 605, hadis 606 maksud Kodam. Cek kodam. Maksud mensyariatkan dan mentalkin mayit sesudah dikubur, hukum sebenarnya bid'ah. ya, hukum sebenarnya bid'ah, jangan dilakukan. Nah, kita cukupkan ya sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.